Kira-kira kalau kita ada luka, apa yang perlu kita takutkan? Mungkin takut lukanya nggak bakalan sembuh-sembuh, atau takut nanti lukanya muncul keloid, atau takut nanti lukanya malah terjadi infeksi. Pasti ada pemikiran seperti itu. Namun, tidak semua luka harus dilakukan penjahitan. Ada juga luka yang bisa kalian rawat sendiri di rumah. Berikut saya akan memberikan tips ke Anda semua bagaimana cara merawat luka yang tidak memerlukan jahitan saat di rumah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Devi Febriani. Saya merupakan seorang perawat yang sehari-hari bekerja di kamar operasi sebagai asisten dokter. Di video kali ini saya akan memberi tips bagaimana mengobati dan merawat luka di rumah. Tapi perlu kalian ketahui, tidak semua luka bisa diobati dan dirawat di rumah. Beberapa luka perlu penanganan tenaga kesehatan profesional. Kira-kira luka apa sajakah yang bisa diobati di rumah? Anda dapat menangani sebagian besar luka kecil dan goresan secara mandiri. Perawatan di rumah boleh dilakukan jika lukanya tidak terlalu dalam dan tidak berada di tempat yang berisiko meninggalkan bekas luka, seperti di area wajah. Anda juga dapat mengobati sendiri jika Anda dapat menghentikan perdarahannya dalam 10 menit dengan tekanan yang lembut. Dan harus dipastikan tidak ada kotoran di dalam luka dan Anda telah mendapatkan suntikan tetanus dalam 10 tahun terakhir. Namun sebelum melakukan apapun, cuci tangan Anda dengan sabun dan juga air. Kemudian hentikan perdarahan. Anda bisa menghentikan perdarahan dengan memberikan tekanan lembut pada kulit Anda dengan kain kasa atau kain yang bersih. Jika darah meresap melalui kain kasa, tambahkan lagi kasa lain di atasnya. Angkat area yang terluka jika memungkinkan untuk memperlambat aliran darah. Pertahankan tekanan selama beberapa menit. Selanjutnya bersihkan kotoran dan serpihan apapun di luka Anda untuk mencegah terjadinya infeksi. Bilas luka di bawah air mengalir atau tuangkan secangkir air besi di atasnya. Anda juga dapat menggunakan tisu bebas alkohol atau bantalan kasa steril yang dibasahi air. Jangan gunakan antiseptik untuk membersihkan lukanya, karena dapat mengiritasi kulit Anda. Kemudian oleslah sedikit sabun pada kain lap dan usap di sekitar area yang terluka. Hanya di sekitarnya saja ya. Dan usahakan agar sabun tidak mengenai luka tersebut. Tapi jangan gunakan hidrogen peroksida, karena hidrogen peroksida dapat mengiritasi kulit yang sudah rusak. Setelah itu tepuk-tepuk area tersebut hingga kering dengan handuk bersih atau tisu. Tapi jangan gunakan kapas, karena serpihan kapas dapat tersangkut di luka. Kemudian jika Anda masih melihat adanya kotoran di luka tersebut setelah membersihkannya, gunakanlah pinset yang telah dibersihkan dengan alkohol, lalu gosok untuk mengeluarkannya dengan lembut. Anda juga dapat menggunakan pinset tersebut untuk mengeluarkan pecahan kaca, kerikil, atau benda lain yang tertinggal di dalam luka. Namun, jika Anda tidak dapat mengeluarkan semuanya, bawalah ke petugas kesehatan. Kemudian oleskan lapisan tipis salep antibiotik secara perlahan di atas luka. Hal ini tidak hanya akan mempercepat penyembuhan, tapi akan mencegah terjadinya infeksi.
Salep juga dapat menjaga kulit tetap lembab. Namun beberapa orang mungkin sensitif terhadap salep. Jadi jika Anda melihat ada ruam di sekitar luka setelah pemakaian antibiotik salep ini, hentikanlah penggunaannya. Dan Anda tidak perlu menutup luka kecil atau goresan. Tetapi jika luka Anda berada di tempat yang mungkin akan bergesekan dengan pakaian atau mungkin kotor, seperti di lutut atau di tangan, maka gunakanlah bantalan kasa atau perban steril. Perban akan menjaga area tersebut tetap lembab yang membantu mencegah terbentuknya kerak atau bekas luka. Perban juga akan mencegah masuknya bakteri yang berisiko terjadinya infeksi. Tapi untuk luka yang lebih dalam, gunakanlah perban kupu-kupu untuk menahan kulit agar tetap tertutup. Jika luka sudah ditutup, jangan lupa untuk mengganti perbannya. Gantilah perbannya setidaknya sekali sehari untuk menjaga luka tetap bersih. Dan ganti juga jika perban lama tampak basah atau kotor. Pastikan Anda mencuci tangan sebelum mengganti perban dan usahakan jangan menyentuh luka. Anda dapat mengoleskan lapisan salep antibiotik lagi sebelum memasang perban baru. Tapi pastikan bekas salep yang lama ini sudah betul-betul dibersihkan. Jangan lupa untuk melihat apakah luka mengalami infeksi atau tidak saat Anda mengganti perban tersebut. Karena setiap luka yang terbuka bisa berisiko terjadinya infeksi. Luka mengalami infeksi jika terdapat tanda-tanda seperti kemerahan, pembekakan, kemudian terasa sangat sakit di area dekat luka, keluarnya cairan kuning keabu-abuan dari dalam luka, kemudian bisa mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan terdapatnya garis-garis merah di dekat luka. Jika Anda mengalami kondisi seperti ini, segeralah bawa ke petugas kesehatan. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.